Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa rafa'na laka zikrak. Kami tinggikan namamu Muhammad, kami agungkan namamu, walaupun engkau sudah tidak ada di tengah-tengah manusia, walaupun engkau secara fisik tidak hadir lagi di tengah-tengah para pengikut dan umatmu, namun namamu tetap agung. Inilah makna yang cukup dalam yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tidaklah disebut nama Allah kecuali disandingkan penyebutan nama Allah dengan disebut bersamanya nama Rasulnya. Bukan hanya dalam konteks ucapan dua kalimat syahadat, bukan hanya tatkala disebut nama Allah dalam panggilan azan, disebut juga panggilan nama kekasihnya. Tapi begitulah tertanam dalam lubuk hati yang paling dalam di setiap mukmin, walaupun dari mulai lahir hingga ketika kita meninggal dunia. Boleh jadi kita tak pernah jumpa Rasulullah, tapi pengagungan terhadap Rasulullah tertanam dalam fitrah dan lubuk hati yang paling dalam. Jamaah rahimakumullah, patut kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala agungkan nama kekasihnya, nama Rasulnya? Apa yang telah dilakukan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga namanya terus diagungkan? Tentunya tidak ada satupun manusia yang pernah hidup di muka bumi ini yang betul-betul menggunakan jatah kehidupan yang begitu singkat dan ringkas, namun mampu membawa dampak positif, pengaruh perbaikan kepada umat manusia sebagaimana yang mampu dilakukan sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal beliau dilahirkan. Di bulan Rabiul Awal dalam pandangan terkuat beliau pun melaksanakan hijrah. Dan di bulan Rabiul Awal pun Rasulullah Muhammad SAW kembali kepada Sang Khalik. Tentunya patut bagi kita bukan sekedar kenal
dengan Rasulullah untuk melahirkan rasa cinta yang lebih dalam kepada sosoknya. Tapi lebih dari itu, keteladanan Rasulullah adalah nilai yang perlu untuk terus diperjuangkan, khususnya tatkala kita hidup di era di mana keteladanan menjadi suatu barang yang begitu langka. Orang yang dianggap tokoh pun terkadang tak mencerminkan nilai-nilai yang layak untuk diteladani. Orang yang populer dan banyak follower sekalipun belum tentu bagaimana yang mampu dia tunjukkan dan dampak positif yang mampu diberikan, mampu menginspirasi dan merubah begitu banyak manusia kepada jalan kebenaran. Jamaah rahimakumullah, 23 tahun kurang lebih bagaimana usia perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang relatif cukup singkat, 23 tahun. Bahkan untuk membangun infrastruktur pun, bangunan-bangunan pencakar langit yang mampu untuk bertahan cukup lama, belum tentu dapat dituntaskan bahkan pada periode waktu 23 tahun. Tapi yang dibuat Rasulullah jauh lebih kekal dan abadi dibandingkan sekedar meninggalkan warisan fisik. Sampai dengan Rasulullah wafat, Masjid Nabawi masih beratapkan pelepah kurma. Sampai dengan Rasulullah wafat, belum ada lapisan marmer yang melapisi tempat sholat para sahabat Rasulullah. Tapi selama 23 tahun Rasulullah membangun satu umat, menegakkan tonggak sebuah nilai, yang mana kemudian nilai inilah menjadi modal besar membawa umat manusia berubah dengan begitu luar biasa. Bayangkan, siapa sekerumunan orang Arab di era turunnya Al-Quran, bahkan tak masuk mereka itu dalam peta politik percaturan dunia. Mereka hanya dikenal sebagai sekelompok para penggembala unta, domba, yang bahkan jangankan dibayangkan akan memimpin umat manusia, hari-hari mereka justru habis dengan perang saudara, pertikaian antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Tapi lihat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di puncak usia manusia. Tatkala seorang berusia 40 tahun, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Tatkala seorang sampai pada puncak kekuatan dirinya, kematangan berpikirnya, tatkala dia berusia 40 tahun. 13 tahun. Bukan sekedar menggurui dan membuat aturan. 13 tahun di Mekah, beliau menjadi teladan, merubah pola pikir, mengganti dasar keimanan, bahkan menanamkan nilai-nilai yang kemudian merubah wajah umat manusia dan peradaban manusia di kala itu. Jemaah rahimakumullah, pantaslah manusia yang seperti ini diabadikan namanya. Bahkan dunia mencatat tidak ada satupun tokoh yang paling banyak digunakan namanya dewasa ini oleh penduduk bumi melebihi penggunaan nama Muhammad. Ini adalah bentuk pengakuan dunia. Terlepas boleh jadi sebagai umat Islam dicap ekstrim, dicap teroris, bahkan berbagai stigma negatif lainnya. Tapi tidak ada yang mampu untuk menahan ketakjuban penduduk dunia seketika mengenal peri kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar dikatakan dalam Al-Quran,
am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tak kenal Muhammad sehingga mereka mengingkarinya? Tak kenal adalah penghalang pertama, sehingga ketakjuban dan keteladanan Muhammad itu kadang-kadang menjadi penghalang bagi kita untuk belajar lebih banyak tentang sosok Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana 23 tahun Rasulullah bisa merubah wajah dunia? Tentunya pertama, itu dilakukan dengan begitu banyak prinsip-prinsip penting. Diawali, beliau selalu memulai perbaikan dan perubahan dari dirinya dan keluarganya, circle kecil bersamanya, barulah kemudian ditindaklanjuti dengan merubah skop yang lebih besar. Bagaimana perintah Allah pertama kali justru mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, mulai dari kerabatmu yang paling dekat. Ini menjadi prinsip teknis dan prinsip praktis, menjadi pedoman bagi kita. Apapun perbaikan dan perubahan, mulailah dari ring kecil yang ada sekitarmu. Jangan cerita merubah dunia kalau merubah yang di sebelahmu pun kau tak mampu. Rasulullah mengawali teman-teman dekatnya, keluarganya, walaupun kita tahu sepanjang sejarah sebagian besar dari yang memusuhi Nabi tidak jarang juga merupakan bagian dari keluarganya. Tidak pernah ada ayat mengecam musuh Islam sebagaimana turunnya ayat mengecam langsung paman Nabi, tabbat yada abi lahab wa tab. Menggambarkan apa? Memang tak mudah berjuang itu. Bahkan lingkaran terkecil menjadi batu sandungan dalam perjuangannya. Jamaah rahimakumullah. Apa prinsip kedua yang diajarkan Rasulullah pada kita? Prinsip senantiasa melakukan segala sesuatu dengan sentuhan kasih sayang. Maka tidaklah mengherankan kalau Rasul dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak kami utus kau Muhammad kecuali kau menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya menjadi rahmat bagi putra-putrinya, bagi para istrinya, bagi teman-temannya. Bahkan Rasulullah mencontohkan bermusuhan pun, berperang pun bukan berarti kita meninggalkan nilai-nilai kasih sayang. Bayangkan Rasulullah berpesan pada para sahabat ketika akan berperang, jangan rusak rumah ibadah orang lain, jangan potong pohon sembarangan, jangan ganggu kaum wanita dan anak-anak, jangan pula bunuh para kaum lansia, lawanlah yang melawanmu. Tegas, rahmat bahkan terhadap musuh. Bandingkan sekarang ketika nilai rahmat dicabut dari hati. Jangankan orang jauh, orang dekat pun kalau sudah taksur lagi, tidak ada nilai kasih sayang kepada orang yang berbeda pandangan. Jamaah rahimakumullah. Bukan hanya itu. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW bisa membawa perubahan yang begitu komprehensif, mencakup berbagai sendi kehidupan, meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Kuncinya bukan hanya menjunjung tinggi nilai rahmat. Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang sangat dermawan. Kedermawanan adalah nilai dan sifat yang begitu penting. Dengannya kita mampu meninggalkan kesan yang cukup mendalam kepada orang di sekitar kita. Bahkan dikatakan kedermawanan Rasulullah lebih daripada angin yang bertiup. Jemaah rahimakumullah. Dalam terminologi Al-Quran ada 4 kata yang Allah gunakan untuk menunjukkan kedermawanan, sekaligus mengisyaratkan kepada kita ukuran kedermawanan dari level paling rendah menuju level paling tinggi. Kalau kita pahami arti dermawan,
kita bisa tahu di mana posisi kita. Dermawan yang paling rendah dalam Quran disebut dengan sakha. Sakha artinya memberi untuk yang meminta. Memberi untuk yang meminta. Kalau ada orang minta kita kasih, namanya sakhi, orang dermawan. Tapi ini level yang paling rendah. Di atasnya ada namanya jud. Jud artinya memberi kepada yang minta dan kepada yang tak minta. Rasulullah adalah pribadi yang jud. Level yang ketiga ada namanya karam. Artinya juga dermawan. Apa makna karam? Memberi baik dengan ada sebab atau tanpa sebab. Coba bayangkan. Ada sebab kita memberi, kita beri. Tak ada sebab pun kita beri juga. Itulah orang yang mulia. Tapi puncak kedermawanan ini yang Allah katakan dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Orang paling dermawan yang mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan kelompok, walaupun kita sendiri memiliki kebutuhan. Jamaah rahimakumullah. Kenapa Rasulullah namanya agung dan abadi? Karena beliau adalah simbol pengorbanan. Di saat seorang rela kepentingan pribadinya direlakannya demi kepentingan umatnya. Tak terukur seberapa besar cinta Nabi untuk kita. Di momen sebelum meninggal pun, ummati, ummati, ummati. Yang diingatnya gimana nasib umatnya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad meninggal pun masih sempat beliau berpesan, as-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum. Jangan sampai kalian tinggalkan solat itu. Solat, solat, solat. Wa ma malakat aimanukum. Pengertiannya apa? Jaga orang-orang, hak-hak budak, hak-hak pekerja. Jangan sampai seorang bekerja kering keringatnya tak dibayarkan haknya. Ini yang diingatkan Nabi. Maka dari itu wajarlah siapapun manusia yang mampu untuk menegakkan nilai-nilai kedermawanan. Boleh jadi sudah lama jasadnya terbujur kaku bahkan dikubur. Namun nama orang-orang dermawan akan senantiasa diingat dan diabadikan oleh orang-orang yang pernah menerimanya. Inilah wajar terlepas orang menyibukkan hukum maulid, namun pada hakikatnya yang tak bergembira dengan mengingat Rasulullah dan segala perjuangannya tentu patut dipertanyakan bagaimana seorang itu justru terkesan membiarkan momen-momen istimewa. Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairul lakum mimma yajma'un. Katakan karena karunia Allah, karena rahmatnya, hendaklah orang-orang beriman itu bergembira. Itu lebih baik daripada segala apa yang dikumpulkan dari kenikmatan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana as-shawabu fa minallah wa in kana khata' fa minni wa minasyaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin
بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة